Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema, yaitu tanda-tanda bahwa dirimu itu seorang penyembuh spiritual. Dulu kita pernah membahas bahwa kita ini ada tanda-tandanya ataupun ciri-cirinya kalau kita ini menjadi seorang penyembuh atau mempunyai energi penyembuh yang sangat alami. Tetapi di kesempatan kali ini akan kami perbarui dan akan kami jabarkan secara lebar tentang yaitu tanda-tandanya bahwa seseorang itu dikatakan penyembuh spiritual. Seperti yang ketahui sahabat-sahabat bahwa menjadi jiwa penyembuh itu ada yang alami dan ada yang dengan cara digurukan. Kalau dengan cara digurukan, sudah pasti dia berguru kepada orang lain supaya dia bisa mempunyai keahlian-keahlian, misalnya seperti tabib ataupun yang lainnya yang itu digurukan, yang mempunyai guru atau mempunyai pembimbing supaya dia menjadi penyembuh atau bisa menjadi tabib. Tetapi sahabat, ada orang-orang tertentu yang mempunyai jiwa penyembuh secara alami. Itu disebabkan memang dari faktor keturunan juga bisa, ada yang disebabkan karena faktor weton dan juga faktor khodam yang mendampingi. Nah, lalu apa saja sih tanda-tandanya jika kalian itu dikatakan sebagai penyembuh spiritual? Tanda-tanda yang pertama yaitu biasanya orang tersebut itu akan bisa keluar dari situasi yang sulit. Jadi orang tersebut itu akan mempunyai jiwa untung, jiwa beruntung, jiwa yang bejo gitu ya, sehingga dia ini kalaupun dia diterpa dengan kesulitan, maka dia bisa keluar dengan selamat. Nah, makanya dia diterpa dengan ujian-ujian, dengan kesulitan, dengan cobaan, maka dia ketika dia sudah selesai dari situ, dia sudah selesai dari situasi yang sulit itu, dia akan menjadi jiwa yang kuat dan jiwa yang bisa menumbuhkan rasa empati kepada sesamanya. Itu biasanya tanda-tandanya jika kamu memang mempunyai jiwa atau ya jiwa penyembuh secara alami gitu ya, secara spiritual, itu biasanya panjenengan bisa keluar dari situasi sesulit apapun, itu panjenengan bisa panjenengan hadapi dan bisa keluar dari situasi tersebut dengan sesuai kemauan panjenengan. Itu. Kemudian ada lagi sahabat tanda-tandanya jika seseorang itu dikatakan penyembuh spiritual. Biasanya orang tersebut itu tidak suka dengan keramaian, tidak suka dengan kerumunan banyak orang, dan tidak suka dengan banyaknya suara bising atau kebisingan. Karena apa? Ketika dia bergabung dengan kerumunan, ketika dia di tengah-tengah kerumunan ataupun di tengah keramaian, maka dia akan menyerap segala energi yang ada di tempat tersebut, dia bisa menyerap. Makanya ada sebagian orang yang ketika orang itu mengalami kegiatan, melakukan kegiatan di luar rumah dan itu situasinya rame, maka dia sampai rumah itu akan capek, pusing gitu ya, mual-mual. Karena apa? Energinya ini dia sudah tercampur dengan energi orang lain, dan dia itu bahkan bisa menyerap energi orang lain yang energinya negatif.
ini bukan suatu kekurangan sahabat, tetapi ini adalah bentuk kekuatan panjenengan, karena energi panjenengan ini sangat kuat sehingga energi panjenengan ini bisa menyerap energi negatif yang ada di sekitar panjenengan. Jadi ini bukan suatu kekurangan tetapi sebuah kelebihan. Itu ya. Makanya itu memang seperti itu ada sahabat, bahwa ketika kita pergi ke kerumunan atau pergi ke keramaian itu, ketika pulang itu kepala akan menjadi pusing, akan menjadi capek sekali, kemudian akan mual-mual. Itu memang ada, dan itu membutuhkan waktu supaya dia bisa beristirahat dengan tenang dan energinya ini akan dikembalikan kepada tubuhnya lagi. Itu. Kemudian ada lagi, yaitu tanda-tandanya jika orang tersebut dikatakan sebagai penyembuh spiritual, yaitu biasanya orang tersebut itu akan suka menyatu dengan alam. Dia akan suka dengan pepohonan, dengan gunung-gunung, dengan alam semesta ini. Dia bisa menikmati indahnya ciptaan Tuhan. Karena apa? Alam itu bisa menyembuhkan sakitnya sendiri. Jadi ketika energi penyembuh dari alam, energi dari alam ini bisa masuk ke dalam tubuh kita, itu juga bisa menambah energi yang ada di dalam tubuh kita, sehingga kita bisa menjadi penyembuh yang alami. Jadi kalau panjenengan suka healing ke gunung-gunung gitu ya, mungkin panjenengan mempunyai jiwa penyembuh sahabat. Hati-hati ya. Itu mungkin saja bisa terjadi kan gitu ya. Kemudian ada lagi tanda-tandanya jika kita bisa dikatakan jiwa penyembuh yang spiritual atau jiwa penyembuh yang alami, yaitu biasanya kita akan selalu memanjarkan hal-hal yang positif. Kita mempunyai energi yang positif, dan ketika kita datang di sebuah komunitas itu akan suasananya berbeda. Ketika tadi tanpa kita itu suasananya biasa-biasa saja, tetapi ketika kita datang itu suasananya seperti mercusuar yang tinggi tembus ke langit. Itu akan merubah suasana 180 derajat. Jadi orang-orang yang di situ akan bahagia, akan tenang, akan berkeluh kesah kepada kita, akan meminta jalan keluar kepada kita. Karena apa? Kita mempunyai jiwa yang positif, kita mempunyai energi yang positif, hal-hal yang kita omongkan positif, apa yang kita bicarakan positif, maka orang-orang di sekeliling kita akan nyaman dengan kita, dan kita pun akan mendapatkan energi yang positif, dan itu akan menambah kekuatan dari jiwa penyembuh kita. Tuh. Kemudian ada lagi sahabat-sahabat, yaitu tanda-tandanya jika kita dikatakan sebagai penyembuh spiritual. Biasanya kita ini akan menjadi pemimpi yang sangat kuat. Jadi mimpi kita ini kebanyakan bisa tembus, apalagi ketika kita pernah mimpi ketemu orang yang sudah meninggal, atau mimpi bertemu dengan khodam, atau mimpi bertemu dengan makhluk gaib. Itu sudah memang tandanya seperti itu, dan panjenengan memang bisa mempunyai jiwa penyembuh. Karena apa? Mimpi itu, alam bawah sadar itu sama seperti kita. Jadi memang ada yang bisa menjadi kenyataan, dan ada yang hanya sekedar bunga tidur. Ciri-cirinya mimpi yang itu bisa menjadi kenyataan adalah mulai jam 12 malam sampai jam 4 dini hari, itu 80% bisa menjadi kenyataan. Dan mimpi di selain jam itu hanyalah bunga tidur. Tuh. Kemudian ada lagi sahabat-sahabat, tanda-tandanya jika kita ini dikatakan sebagai penyembuh spiritual, yaitu biasanya kita ini suka membantu dengan orang lain, suka membantu penderitaan orang yang dirasakan orang lain. Jadi kita ini bisa lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada mementingkan kepentingan kita sendiri. Karena apa? Jiwa menolong kita, jiwa membantu kita, jiwa toleransi sesama ini sangat kuat di dalam tubuh kita. Makanya bisa kita lihat di sekeliling kita,
Ya, di lingkungan kita, bahkan di YouTube sudah banyak. Jika orang tersebut bisa menyembuhkan, maka jiwa sosialnya pun akan tinggi. Itu memang seperti itu. Karena orang yang penyembuh ini suka membantu orang lain yang menderita, suka membantu sesamanya yang kekurangan. Itu. Kemudian ada lagi sahabat-sahabat, tanda-tandanya jika kita bisa dikatakan sebagai penyembuh spiritual, yaitu biasanya kita akan peka terhadap energi yang ada di sekitar kita. Jadi kita tahu energi positif mana, energi negatif mana, itu kita bisa tahu. Maka ketika kita bersanding dengan orang yang energinya sama, gitu ya, atau bahkan lebih tinggi daripada kita, itu akan seperti kesetrum. Jadi ada getarannya. Itu memang seperti itu, sahabat. Jadi itu bisa kita rasakan, yaitu kita bisa merasakan energi yang ada di sekitar kita, intuisi kita juga akan kuat, dan juga kita bisa mendapatkan energi-energi yang positif baru yang ada di sekitar kita. Kemudian tanda-tanda yang terakhir, jika kita bisa dikatakan penyembuh spiritual, itu biasanya kita suka menyendiri. Jadi jiwa suka menyendiri atau tidak suka berkerumun, itu adalah jiwa kita. Jadi panjenengan dibandingkan berkerumun, panjenengan lebih menyendiri, karena itu bisa menghasilkan otak yang jernih dan bisa menghasilkan jalan keluar dari suatu permasalahan. Itu biasanya seperti itu, dan orang yang menyendiri ini sukanya bermeditasi dan juga selalu mengingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itulah sahabat beberapa tanda-tandanya jika orang itu dikatakan penyembuh spiritual alami. Dan kalaupun memang panjenengan merasakan dari beberapa tanda-tanda ini, mungkin panjenengan mempunyai jiwa penyembuh, sahabat. Tetapi ingat, ketika panjenengan mempunyai jiwa penyembuh, gunakanlah dengan selayaknya, gunakanlah untuk membantu orang lain yang membutuhkan, dan jangan pernah panjenengan jumawa atau panjenengan sombong, gitu ya. Karena sombong itu yang mempunyai hanyalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya sahabat-sahabat, terima kasih panjenengan sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.